tidak mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan bisa meluluskan PNS. Nah, kita berharap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pemirsa YouTuber, penonton channel. Kali ini saya berada di kantor KPSDM, Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Oku. Saya sudah bersama kepala badannya, yaitu Bapak Nurdaidi SSPT MSI, yang dulunya juga pernah di Camat Batu Raja Timur dan juga pernah menjadi asisten pemerintahan asisten satu. Kali ini kita akan bincang mengenai kepegawaian, khususnya proses penerimaan pegawai negeri sipil atau ASN di lingkungan Kabupaten Oku yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Pada tahap awal itu adalah tes seleksi kompetensi dasar sudah dilaksanakan. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar. Kelanjutannya seperti apa, Pak Amin? Silakan. Ya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Pur. Jadi memang ini berita yang paling ditunggu-tunggu utama masyarakat, paling utama yang berminat untuk jadi ASN dan yang sudah mengikuti seleksi kompetensi dasar kemarin. Ya. Kalau kami jelaskan, memang pegawai negeri sipil ini sampai dengan sekarang ini masih jadi primadona lah ya di masyarakat. Kenapa? Karena memang kadang-kadang mungkin budaya yang ini menjadi sesuatu yang katakanlah diminati. Ada kalau kita di daerah ini anak atau cucu dikatakan sukses ini kalau sudah jadi pegawai negeri ya. Tapi kalau dia sudah jadi usaha, sudah sukses usahanya, masih tetap agak sukses kadang-kadang. Ya. Kalau kita di daerah ini, khususnya di Oku ya, tetap masih berasumsi pegawai negeri sipil salah satu alternatif. Kenapa itu? Karena anggapan masyarakat. Itulah namanya budaya, karena mungkin di seluruh pelosok di Oku ini, di pegawai negeri sipil atau ASN ini kan salah satu mungkin yang di tengah-tengah masyarakat yang masih dianggap positif lah citranya, masih bagus ya, masih bagus dari sisi perilaku, kebiasaan, jadi panutan lah untuk guru mungkin di daerah ya. Guru-guru ini kalau di daerah-daerah kecamatan itu tapi di satu keramaian masyarakat dia jadi protokol ya, jadi panutan lah di daerah-daerah, Ditokohkan. Dari itulah mungkin ASN atau PNS ini jadi primadona lah. Bukan karena pendapatan tiap bulan. Pendapatan mungkin dengan pengusaha beda, lebih tinggi pengusaha ya dari wirausaha. Kalau ASN ini sudah tahu pendapatannya. Kalau gaji ASN golongan 3 itu paling 2 juta, 3 juta lah paling besar. Kecuali sekarang ini memang pemerintah pusat sudah mengharapkan daerah itu memberikan tunjangan kinerja. Ini pun belum seluruh. Tunjangan kinerja itulah mungkin yang bisa membantu kehidupan para ASN ini aja lah. Ya, selain itu memang jaminan jadi PNS atau ASN ini hari tuanya kan masih dijamin sampai dengan sekarang. Belum ada aturan yang mengatur izin usaha dibayar sekaligus. Dulu pernah diwacanakan tapi hilang lagi. Mungkin alternatif pertama yaitu budaya masyarakat, yang kedua memang ASN ini ya cukup lah ya. Indikasinya seperti apa? Misalnya jumlah pelamar. Nah, jadi Kalau itu diminati berarti jumlah pelamarnya besar kan? Ya. 2019 kemarin berapa? Jadi kalau ASN ini untuk di Kabupaten Oku kemarin itu kan kita membuka untuk farmasinya 160 ya. 160 farmasi. Peminatnya ini pertama lebih dari 10.000. 10.000. Iya, lebih dari 10.000. Tapi karena ada seleksi administrasi Ya. sehingga pelamar kemarin ada yang gugur karena kurang
administrasi ini menjadi 8.000-an. 8.000. Hampir 9.000. Yang memenuhi syarat secara administrasi. Ya, 8.000. 8.000 lebih, hampir 9.000. Itu yang mengikuti seleksi. Yang Iya. untuk tahun 2019 kemarin. Yang Ikuti seleksi kompetensi dasar. kompetensi dasar. Nah, jadi 160 Informasi informasi yang diikuti oleh 8.000 lebih ya. Saya lupa detailnya, pokoknya hampir 9.000. Hampir 9.000 pelamar ya. Nah, jadi memang tahap penerimaan PNS ini bukan seperti dulu, Mas Pur. Kalau dulu itu bupati atau mulai pengen yang ini itu yang diterima. Nah, sekarang kan ada tahapan. Kami jelaskan supaya apa yang melihat YouTube-nya Mas Pur ini kan tahu tahapannya ini mulai dari awalnya yaitu adanya ajak ABK ya di Kemenpan setelah disahkan itulah jadi dasar para OPD ini di OPU termasuk kecamatan kepala bagian ini mengetahui apa kebutuhan. Anjab ABK itu analisa jabatan dan analisa beban kerja. Itu yang mengusulkan daerah. Daerah nanti disahkan oleh Menpan. Itulah dasar apa dinas-dinas kemudian kepala bidang-bidang maupun di kecamatan mengajukan formasi. Jadi dilihat dari beban kerja, kemudian jumlah pegawainya, juga tahu kebutuhan masing-masing berapa apa yang jumlah yang dibutuhkan. Dan itu sudah dimulai 2019. Itu sudah dimulai. Yang 160 formasi itu. Nah, itu sebenarnya lebih mungkin ya, lebih dari situ untuk kebutuhannya tetapi karena edaran Menpan waktu itu, edaran Menpan agar daerah memperhatikan apa untuk zero growth ya, dan tidak ada pertumbuhan pegawai. Jadi pegawai yang fungsi 160 ya diharapkan kita menerima 160. Tetapi bagi daerah yang mungkin baru seperti Bali ya, mungkin ya, masih perlu baru lebih lebih. Nah, kita kemarin ikut aliran dari Menpan ini kita terima 160 farmasi. Nah, dari 160 farmasi ini kebetulan di OPU ada 10 farmasi untuk SMA, untuk PPP. Nah, pelamarnya banyak, 10.000 lebih. Kemarin kita butuh waktu 19 hari ya untuk tes CAT. Nah, tetapi alhamdulillah kalau tahun sebelumnya kita melaksanakan tes CAT ini di BKN Regional 7 Palembang. Ya, karena memperhatikan kondisi utamanya yang dari daerah dari Batu Raja ini mau tes ke Regional 7 kan banyak yang mungkin berangkat subuh, kemudian ada yang numpang, pakai ojek segala macam itu banyak juga yang kecelakaan. Kemarin ada yang kecelakaan, ada yang kecopetan. Nah, dari situlah Pak Bupati apa berpikir kalau memungkinkan kita adakan sendiri alat ini, sehingga kita koordinasi. Ada juga edaran Menpan untuk kita mengadakan alat didukung oleh DPR. DPR antusias, DPR mengetahui mungkin apa kebutuhan ini dipakai terus. Jadi OPU khususnya waktu itu kita mengadakan alat 115 alat kita komputer apa bentuk lab sendiri. Enggak, kita tahun pernikahan untuk anggaran 2019 kita adakan sendiri. Hingga orang BKN yang datang ke sini selama 19 hari. Nah, dari hasil tes kompetensi dasar ini sekarang yang dinyatakan lulus ini ada berapa kemarin? 421 ya. Jadi 421 untuk mengisi 160 formasi tadi. Nah, jadwalnya sebenarnya kemarin kalau tidak ada corona ini sudah selesai penerimaan, karena ada pandemi corona. Akhirnya jadwal kita yang tadinya bulan 3 mundur sampai batas yang tidak ditentukan, dan ternyata sampai dengan hari ini belum ada petunjuk. Tapi apa dari Kemenpan mungkin ada kabar, tapi belum secara resmi kita terima. Untuk pelaksanaan tes kompetensi bidang ini akan kita laksanakan menunggu dari apa tes ikatan dinas, tes ikatan dinas ya selesai baru akan dilaksanakan. Pemerintah fokus pada sekolah-sekolah yang kedinasan ini dulu selesai baru akan dilaksanakan tes CAT. Kita menunggu mungkin diperkirakan bulan Agustus atau September. Nah, setelah itu nanti ada lagi penerimaan untuk ormas 2020. Jadi tes yang lanjutan SKB ini juga menggunakan
menggunakan CAT juga. Ya, menggunakan CAT. Hati juga. Nah, menggunakan CAT hanya mungkin dari soalnya sudah menjurus ke bidang yang dipilih. Bidang-bidang dimaksud misalnya saya lulus di ikut lanjutkan tes Pol PP, berarti bidangnya Ya, mungkin masalah PP 53 nanti banyak keluar masalah disebut pegawai. ya Nah, sebenarnya di situ ada juga wawancara, kalau tidak salah biasanya ada wawancara. interview. Nah, interview itu bukan dengan tim, tetapi melalui CAT itu juga. Jadi ada poin, nanti kalau kita buat poin A, nilainya ya Dari segi waktu sama mengerjakan sama waktunya sama 90 menit. 60 menit. Itulah karena terhalang oleh corona inilah akhirnya penerimaan 2019 belum selesai sampai sekarang. Tetapi kita sudah ada ancur untuk penerimaan tahun anggaran 2020 ini Mas Pur. Kita sudah ajukan informasinya, sudah kita masukkan ke Menpan. Tinggal Menpan yang tunggu kodok ya. Kalau untuk formasi Girojrot kita ini ada 206 yang pensiun. Jadi 2020. Jadi kita kemungkinan menerima 206 itu. Nah, teman-teman, ternyata Kabupaten Oku tahun 2020 ini diprediksi membutuhkan atau kepegawaian yang pensiun itu 206. Informasi. Ini sebagai informasi bagi teman-teman yang ingin menjadi pegawai negeri sipil atau ASN. Ya, termasuknya 206 itu kalau dari evaluasi ya kebutuhan tenaga SMA masih diperlukan, masih diperlukan. Tapi tinggal berapa persen nanti yang SMA kalau disetujui oleh Menpan, kemudian Pak Bupati terutama PPK kita yang disetujui, kita terima lagi dari SMA sederajat. Ya, SMA sederajat. Jadi kita ada dari kebutuhan OPD ini tetap ada. Ini SMA D3 juga. D3 beda ya. Ada. SMA mungkin apa namanya? Madrasah gitu itu bisa. Nah, untuk pendidikan D3 ada nggak? Ada. S1, D1, D3. SMA. Disabilitas biasanya itu diwajibkan oleh Menpan. Jadi memang tinggal tergantung. Kalau memang nanti bulan 8 selesai untuk SKB yang kalau 2019 ini, yang mudah-mudahan 2020 ada, walaupun hanya sebatas mungkin tes administrasi. Pelaksanaan kayaknya tetap di 2021. Tapi kita sudah siapkan antaranya Mas Guru. Untuk saat ini berdasarkan analisa dari BKPSDM, formasi apa atau bidang apa yang sangat dibutuhkan sekarang? Kalau sekarang ini dari usulan dari OPD berdasarkan ajak ABK yang kita masukkan ke reformasi ini justru dari teknik ya, banyak juga ya. Teknik itu termasuk arsitek, kita perlu di sini. Artinya sarjana lulusan teknik sipil. Itu yang sekarang kalau di luar dari tenaga kesehatan memang yang paling utama memang tetap kesehatan ya. Tapi artinya teknik ini juga perlu. Termasuk teknik informatika, komputer, ya, semua itu juga diperlukan teknik informatika komputer. Hampir seluruh OPD aku menginginkan itu. Apalagi sekarang kan era digital ini Mas Pur. Kalau bisa seluruh OPD ini kan berkeinginan memiliki aplikasi yang dibuat sendiri oleh staf-stafnya yang kreatif kan. Itu KPBKD ini pengen minimal 2 kalau bisa. Tahun depan tidak perlu kita aplikasi harus kemana, harus menggunakan SDM. SDM itu sendiri. Dengan apa? Seluruh hampir. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tadi sekilas mengenai evaluasi atau penjelasan mengenai penerimaan yang sebelumnya, kemudian rencana penerimaan ANS ke depan yang tadinya disebutkan formasinya 206 kira-kira 2020. Nah, teman-teman sekalian, mungkin perlu tahu juga kira-kira kapan itu pengumuman untuk penerimaan 2020 ini. Ya, jadi sudah kami sampaikan tadi, kalau tahapan sebenarnya ya sudah tak bisa dipedomani lagi tahapan dari Kemenpan. Nanti itu sudah ada tahapan. Tanggal sekian, bulan sekian, SKB. Kemudian tanggal sekian diumum rapat di Jakarta. Perankingan kemudian nanti diumumkan. Jadi sekarang kan sudah karena pandemi corona ini kan sudah nggak bisa dipedomani. Jadi informasi terakhir, itu tadi kami sampaikan menunggu dulu informasi setelah tes sekolah kedinasan.
baru akan dilaksanakan untuk SKB. Nah, kemudian kalau diperkirakan bulan Agustus awal, biasanya akhir-akhir Agustus sudah diumumkan itu, tidak lama. Biasanya habis tes kita diundang seluruh kepala BKPSDM ini ke Jakarta untuk kita mencocokkan hasil yang ada di kita dengan yang ada di Menpan ataupun yang ada di BKN pusat. Setelah cocok, ya kita tinggal umumkan. Cocok dan nanti informasi kuota dengan usulan. Tak cocok nilainya. Oh, nilai. Kan masyarakat sebenarnya sudah bisa menilai setelah dia tes keluar, dia sudah catat nilainya di pengumuman secara elektronik maupun manual. Jadi betul-betul transparan. Transparan. Jadi sudah dihitungnya, dia sudah tahu kalau setiap formasi paling ini kan sisa 3 orang. Iya. Sampai yang nilai paling tinggi dia sudah tahu bahwa si A yang bakal unggul. Kita tinggal mencocokkan saja. Jadi sudah sangat transparan dan hasil dari tes itu kita tempel. Keluar dia paling lama 15 menit sudah kita tempel secara manual. Kalau elektronik sudah bisa kita foto di layar ini kita. Keluar pengumuman. Di layar yang kita siapkan. Monitor ada 2 monitor. Tempat tes itu. Di tempat tes. Jadi kalau prediksi yang pasti kita belum tahu. Tapi bisa di tahun ini lah untuk administrasi. Kalau yang untuk penerimaan ini selesai bulan 8 ini untuk SKB 2019, kami berkeyakinan tahun ini juga untuk administrasinya bisa diselesaikan untuk penerimaan tahun 2020. Itu escape-nya mungkin tahun depan. Artinya anggaran untuk penerimaan 2020 sudah disiapkan. Sudah disiapkan, tapi sebatas pelaksanaan administrasi. Ya, karena kita kemarin rasionalisasi ini kan anggaran kita kan untuk penanganan corona ini. Jadi tadinya sudah kita siapkan untuk sampai dengan pelaksanaan sampai selesai. Karena ada pengurangan rasionalisasi anggaran karena corona, paling sampai tes administrasi. Kan sudah kita persiapkan juga, kita prediksi pelamar kita di atas 10.000 juga diprediksi. Nah, jadi kita sudah kali-kalikan ya, kalau ada SMA mungkin 12.000, 13.000 lah. Untuk pelamar seluruh Sumsel, bisa di luar Sumsel atau di luar kabupaten. Jadi ini Indonesia, di seluruh Indonesia. Kemarin banyak dari Sulawesi Utara. Secara ini ya, online. Jadi mereka datang pada saat tes. Ini tadi multiplier efeknya juga banyak. Kita laksanakan di sini. Kalau kami cek di belakang itu ada penginapan ya. Belakang itu penuh. Penginapan, kemudian warung dadakan. Itu selama 19 hari. Selama 19 hari kemarin. Parkir pun kalau mau banyak dapat. Parkir. Tapi ya memang dilayani dan aman. Tidak ada satupun kendaraan. Kerjasama dengan pihak keamanan. Ya kalau Polres atau Taruna dia koordinasi dengan Pol PP dan Polsek Kota Jatimur. Jadi mereka memang sudah koordinasi, memang anggota polisi juga masuk dalam kepanitiaan. Zero incident itu, tidak ada kejadian. Tidak ada kejadian, alhamdulillah. Lancar ya. Yang mudah-mudahan pelaksanaan nanti. Karena ini yang pertama kali kemarin kan? Pertama benar. Ini pertama kali. Justru yang kita khawatirkan karena itu jalan negara. Iya. Takutnya kalau lalu lintas. Ternyata tidak, karena Karang Taruna menyiapkan lahan parkir besar. Iya. Karang Taruna Tegalaru. Iya. Ya kita berharap aman lah ya, aman walaupun mungkin ada insiden peserta yang kecelakaan, itu karena mereka kejar waktu. Kejar waktu kemarin kecelakaan terlambat 15 menit tak bisa ditolerir karena paling lama 10 menit ya. 10 menit sudah masuk ke ruangan itu. Nah itu kenapa tidak bisa itu ditolerir itu karena apa tidak bisa masuk ketika tes itu? Karena katanya ada kode khusus gitu. Ya, masuk bisa, tapi pada saat yang bersangkutan akan masuk ke ruangan ini kan ada absen elektronik. Iya. Nah, absen elektronik ini mungkin sudah disetting sedemikian rupa waktunya berapa menit mungkin dari semua peserta itu dinyatakan harus masuk ruangan semua. Ya, pada waktu yang bersangkutan disuruh masuk sudah tidak ada lagi namanya. Jadi bukannya kita karena sistemnya sudah benar-benar sudah jelas kan. Ya. Jadi kita juga tenang sebenarnya pasti. Kalau penerimaan seperti yang dulu kan susah kan, pusing kita, kalau tidak pusing kan, sudah jelas. Insya Allah hasilnya transparan. Nah ini Pak, ini sudah kita anggap untuk mengenai seleksi ini. Nah ini kan BKPSDM ini
P-nya itu kan pembinaan Ya. sumber daya manusia. Pengembangan. Pengembangan. Ya. Oh, pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia. Tupoksinya sebenarnya kan penerimaan pegawai. Pengembangan itu yang dimaksud apakah masuk pembinaan internal pegawai atau tidak? Pelatihan itu maksudnya. Nah itu pengembangannya kan banyak, ada ya sektor pelatihannya. Makanya kita setiap tahun karena BKPSDM ini besar kantornya termasuk, ada salah satu bidang itu tadi yang disebutkan pengembangan tadi, ada diklat ya. Diklat. Jadi kantornya dua, jadi di sini dengan milik diklat. Itu setiap tahun mengadakan diklat sesuai kebutuhan ASN ini. Baik, sekarang Pak Kaban silakan untuk closing statement, harapannya kepada masyarakat maupun pegawai OKU. Ya, jadi terima kasih Mas Pur sudah kesini. Jadi itulah informasi seputar penerimaan PNS tadi. Jadi kami berharap masyarakat tidak mudah terkecoh dengan oknum-oknum yang katanya bisa meluluskan PNS. Iya. Jadi tidak ada sama sekali murni, apalagi sudah sistem CAT ini kita sudah bisa menghitung sendiri hasil kita dan kita sudah tahu siapa yang lulus. Jadi jangan mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan bisa meluluskan PNS. Dan kita berharap ke depan dengan sistem CAT ini akan kita hasilkan para aparatur sipil negara yang memang berkualitas, mempunyai dedikasi, loyalitas, dan kita berharap nanti di generasi-generasi penerusnya nanti OKU ini akan lebih maju lagi. Dan yang mudah-mudahan yang kita hasilkan ini memang yang punya kepribadian yang baik ya untuk membangun. Terima kasih Mas Pur, semoga sukses. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi teman-teman wawancara kita dengan Pak Kepala Badan BKPSDM Kabupaten OKU. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.